Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berika Livia dari 10 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya atau sering disebut Sriwijaya adalah kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia. Apa sih maritim itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim berarti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi, Kerajaan Sriwijaya menitikberatkan kehidupan sosial politik dan juga perekonomiannya di laut. Hal ini didukung karena daerahnya dekat Selat Malaka. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan dengan kemenangan yang bercahaya. Letak geografis. Letak Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang ditemukan oleh beberapa ahli. Di antaranya yang pertama ada Gertrudes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Yang kedua ada dari J.L. Moens. Dia merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian pindah ke Candi Muara Takus. Yang ketiga ada dari Sukmono. Dari pendapat ini menyampaikan bahwa Jambila sebagai lokasi tepat beradanya pusat Sriwijaya karena lokasi yang terlindung di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Latar belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Bukti tertua kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok bernama Itsing menuliskan bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata pusat kerajaan Sriwijaya berada pada Candi Muara Takus. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil. Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dampu Tahyang. Dampu Tahyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Faktor apa aja yang mendorong Sriwijaya menjadi kerajaan besar? Yang pertama ada karena letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan antara India dan Cina. Yang kedua, ada kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Yang keempat, Sriwijaya mempunyai kemampuan melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya singgah di pelabuhan-pelabuhan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dianut oleh masyarakat Sriwijaya adalah agama Buddha yang dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yaitu aliran Buddha Mahayana dan Hinayana. Sistem ekonomi. Di dunia perdagangan Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat raja-raja di Sriwijaya sekaya dengan raja-raja di India. Sehingga Sriwijaya mendapat kepercayaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara. Karena alasan itulah Sriwijaya terus-menerus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Di akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Siapa sih raja yang membawa kerajaan ini mencapai kemasannya? Ia adalah Balaputra Dewa. Ia berkuasa pada tahun 850 Masehi. Sumber sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dalam negeri dan berita asing. Untuk berita dalam negeri ini berasal dari prasasti-prasasti yang dibuat oleh raja-raja di Sriwijaya. Prasasti tersebut sebagian besar menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti itu antara lain yaitu adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Talang Tuwo, serta ada Karang Berahi, Kota Kapur, dan Ligor.
Sumber berita asingnya ada dari berita Arab. Dari berita Arab dapat diketahui bahwa banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat Sriwijaya terdapat kampung-kampung Arab. Yang kedua, ada dari berita India. Dari berita ini dapat diketahui bahwa raja dari Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja kerajaan di India seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola. Yang ketiga ada dari berita Cina. Dari berita ini dapat diketahui bahwa pedagang Kerajaan Sriwijaya telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang Cina. F. Kemunduran dan keruntuhan Sriwijaya. Di balik semua kehebatan Sriwijaya, kerajaan ini tetap mengalami kemunduran pada abad ke-12. Kerajaan ini berkali-kali diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Karena mulai melemah, kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan mulai pada abad ke-13 Masehi. Ditandai dengan munculnya kerajaan besar seperti Kerajaan Siam di sebelah utara yang sama-sama menguasai jalur perdagangan. Terus, banyak daerah-daerah yang pernah ditaklukkan Sriwijaya mulai melepaskan diri, mulai dari Kerajaan Medang Kamulan yang menyerang Sriwijaya di tahun 990 Masehi, di bawah pimpinan Raja Dharma Wangsa. Walaupun serangan ini gagal, tetapi cukup melemahkan Sriwijaya. Selain itu, ada juga seperti kerajaan yang pernah menjadi sekutu Sriwijaya juga ikut menyerang Sriwijaya seperti Kerajaan Chola Mandala yang menyerang Sriwijaya pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Penyerangan ini diperkirakan akibat masalah politik dan persaingan perdagangan. Ternyata, selain masalah-masalah tadi, Kerajaan Sriwijaya juga mulai terdesak oleh Kerajaan Thailand yang meluaskan kekuasaannya sampai semenanjung Malaya. Dan habis itu, masih ada lagi serangan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menyerang Sriwijaya di tahun 1477 Masehi. Serangan ini dilakukan saat Sriwijaya benar-benar udah lemah. Akibat serangan tersebut berakhirlah peranan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim sekaligus sebagai kerajaan yang bertaraf nasional. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.